Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewers bengkuluexpress.com. Ketemu lagi nih bareng Okta di Potter Podcast terkini edisi hari Jumat 14 Februari 2025. Masih setia ya Okta akan menemani aktivitas pagi viewers hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol asik selama beberapa menit ke depan. Cuman spesial hari ini ada yang sedikit berbeda. Kalau biasanya Okta menemani viewers ini melalui tayangan Potter dari studio bengkuluexpress.com. Khusus hari ini episode hari Jumat kita menyiarkan langsung Potter dari Polresta Bengkulu. Nah, yang udah pantengin Instagram, udah pantengin akun media sosial, kita udah tahu ya, spesial hari ini kita bakal bahas apa sih? Kita punya tema terkait dengan antisipasi penyakit masyarakat dan kasus 3C. Bersama dengan narasumber yang luar biasa hari ini ada Kombes Pol Sudarno AMD SOS MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Selamat pagi. Semangat pagi hari ini ya Pak ya. Semangat, salam sehat. Salam sehat untuk semua. Viewers hari ini kita akan ngobrol terkait dengan antisipasi penyakit masyarakat dan kasus 3C. Tapi sebelum itu, kita akan tanya-tanya dulu nih aktivitas sehari-hari nih sebagai seorang Kapolres ya Pak, apa nih kira-kira tugasnya? Ya, kalau aktivitas sehari-hari kita nggak beda ya dengan yang lainnya. Kebetulan pagi tadi kita hadirin pembukaan acara tenis di Korem. Jadi acara ini sebetulnya kan jam 9 tadi. Bener, seharusnya. Karena ada acara, akhirnya diundur jam 10, tapi nggak mengurangin kegiatan hari ini. Kita tetap bisa menjalankan semua aktivitas harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan, luar biasa dengan kesibukan yang luar biasa setiap harinya Pak ya. Iya. Tapi tentunya hari ini tetap semangat menemani viewers meskipun pagi tadi sempat dimundurkan sedikit jamnya, tapi tetap tidak mengurangi tadi ya Pak ya. Ya, semoga betul saja, luar biasa. Berbicara terkait dengan topik kita hari ini terkait dengan penyakit masyarakat dan kasus 3C. Mungkin Bapak boleh kasih gambaran dulu. Sebenarnya yang kita bicarakan terkait dengan penyakit masyarakat dan kasus 3C ini yang seperti apa? Ya, jadi untuk viewer ketahui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini ada apa ya, yang bentuknya perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang. Di mana perilaku yang menyimpang itu akibatnya juga akan merugikan orang lain. Nah, bentuknya bermacam-macam sih kalau penyakit masyarakat itu. Kalau kita ketahui, kalau misalkan kita sering lihat orang mabuk, gitu, orang suka main judi, kemudian dan aktivitas-aktivitas yang lain, yang itu nanti akan mengganggu orang lain. Selain mengganggu orang lain, tentu mengganggu keluarganya sendiri, keluarga, orang-orang terdekat. Bayangkan kalau misalkan mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti mabuk, gitu kan. Mabuk itu bukan dirinya sendiri aja yang terganggu, tetapi orang, mungkin tetangganya. Setelah itu, setelah mabuk, biasanya orang mabuk itu kan setengah waras gitu. Sadar tidak sadar Pak ya. Antara sadar tidak sadar, akhirnya mudah tersulut emosi. Kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalkan ngajak berkelahi orang, yang dampaknya sangat banyak, bahkan bisa melakukan kekerasan terhadap orang. Nah, itulah yang saat ini kita upayakan, kita sama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, ayo kita sama-sama dengan kepolisian untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat yang itu bisa menimbulkan keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami dari Polresta Bengkulu, Bengkulu ini tetap dalam keadaan aman, tertib, ya kan, damai, sehingga kita bisa beraktivitas kapanpun, dimanapun tanpa rasa was-was. Takut mungkin ya Pak ya, benar. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Mbak Okta tadi sampaikan berkaitan dengan 3C. 3C itu singkatan, jadi singkatan curat, curas, dan curanmor. Ini bentuk kejahatan-kejahatan yang memang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Curat itu pencurian dengan pemberatan. Kalau di bahasa hukumnya itu pencurian dengan pemberatan. Di mana pencurian-pencurian ini biasanya kalau kita misalkan orang mencuri, memasukin pekarangan orang lain, melakukan pengerusakan, terus kemudian masuk ke pekarangan, kemudian mencuri, itu dikatakan dengan curat. Kalau curas itu pencurian dengan kekerasan.
pencurian dengan kekerasan itu syaratnya adalah ada orang yang untuk mengambil barang. Jadi orang untuk mengambil barang, misalkan saya punya barang nih. Betul. Itu dengan cara kekerasan. Dengan memaksa, ya, dengan diancam, kemudian bisa sampai misalkan dipukul, atau bahkan sampai beberapa kasus kejahatan orang menggunakan senjata tajam, kemudian sampai dibacok, kemudian diambil barangnya, itu kategori curas. Terus kemudian kalau curanmor, namanya curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Yang ini lazim gitu kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya curanmor. Curanmor ini kejadiannya banyak andil sebenarnya dari masyarakat sendiri, pemilik, terutama pemilik kendaraan bermotor. Kenapa demikian? Karena curanmor itu kita ketahui motor itu pengamannya sangat minim. Pengamannya sangat minim, mudah untuk dibawa. Beda dengan mobil. Kalau mobil kan ada pintu, ya kan, kalau harus ngambil mobil berarti harus merusak pintunya dulu. Setelah merusak pintu harus merusak kuncinya. Tapi kalau motor cukup dengan kita ketahui banyak beredar di YouTube, banyak beredar di medsos bagaimana kecepatan penjahat ngambil kendaraan bermotor. Tidak sampai 1 menit bahkan motor itu sudah lenyap dari pandangan kita. Oleh karena itu bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2, alangkah baiknya mereka juga membantu kita dalam rangka mengamankan barang miliknya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, misalkan kalau mereka parkir, parkirlah di tempat-tempat yang aman. Sebagai contohnya, kalau misalkan ada tukang parkir, ya dititipkan ke tukang parkir. Kalau misalkan di rumah, jangan parkir di luar rumah. Sembarangan. Ya kan, sembarangan. Parkir di luar rumah, orangnya beraktivitas di dalam dengan pintu tertutup. Begitu keluar motornya sudah nggak ada. Itu peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh si pencuri itu. Makanya kalau misalkan sudah sore pulang kantor, ya udah kendaraannya bawa masuk aja, ditaruh di dalam. Kalau misalkan ada rumahnya, ada garasinya, masuk garasinya dikunci. Jangan garasinya juga dibuka. Sama aja. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk pengamanan. Nah, kemarin kita untuk salah satu cara untuk mencegah itu kita mengingatkan masyarakat. Bagaimana cara mengingatkan masyarakat? Kemarin saya mencetak selebaran baru 500 ya, baru 500 lembar. Nanti bisa 1000, bisa 2000. Itu saya pasang kemarin para Babin Kamtibmas, saya bekalin stiker ya, stiker bentuknya besar, himbauan untuk jangan parkir di sembarang tempat, parkir di dalam rumah supaya kendaraan tidak menjadi incaran bagi penjahat, gitu kan. Itu sudah ditempel-tempel di tempat kos. Kenapa di tempat kos? Karena hasil dari ANEF kita, analisa dan evaluasi kejadian-kejadian curanmor itu terjadinya ternyata banyak di tempat kos. Kebanyakan ya, mahasiswa nih pasti. Ya, apakah mahasiswa atau pekerja yang sementara kos. Gitu. Kenapa di tempat kos? Karena biasanya tempat kos itu kan hanya kamar, tidak ada tempat parkirnya, lahan parkirnya sempit. Akhirnya begitu nyampe kerja capek atau kuliah sudah capek, ditaruh di depan, pulang tertidur. Mungkin nggak sengaja istirahat dulu. Ternyata tertidur sampai mungkin malam. Motornya masih di luar sementara. Begitu bangun, motornya sudah nggak ada. Itulah yang dihindari. Makanya kalau misalkan pulang kantor ya udah masukin aja lah. Kalau misalkan tempat kosnya ada penjaganya, alhamdulillah. Kalau tempat kosnya misalkan ada garasinya, masukin garasinya. Itu lebih aman daripada kita naruh di sembarang tempat. Iya benar. Artinya ini ya perlu kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuka akses itu, Pak ya, peluang itu ya. Makanya di depan tadi kan saya sampaikan bahwa andil dari pemilik barang itu juga besar, gitu. Makanya supaya andilnya nggak besar, ayo kita sama-sama
Polri mengedukasi, kita mengedukasi, selain kita juga melakukan upaya preventif dengan patroli, dengan kegiatan-kegiatan kepolisian yang lain. Tapi masyarakat harus mengimbangin kegiatan kepolisian, karena terus terang anggota kita yang ada tersebar di lapangan, di Polres, di Polsek, Babin Kamtibmas tidak bisa menjangkau seluruh jengkal tanah yang ada di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, itu luar biasa ya ternyata. Karena pencurian bisa terjadi karena ada peluang kalau kata Pak ya. Nah, artinya perlu nih sama-sama kita hati-hati, mulai dari memarkirkan kendaraan tadi apa diperhatikan, capek boleh, istirahatnya ditunda dulu sedikit daripada motornya lenyap ya Pak ya. Nah, itu luar biasanya. Bicara tentang angkanya, presentase untuk Kota Bengkulu sendiri terkait dengan penyakit masyarakat dan kasus 3C gimana Pak? Ya, untuk kasus 3C memang dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain memang kita lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena jumlah penduduknya juga lebih banyak. Aktivitas masyarakatnya kalau di kota ini 1 kali 24 jam hidup. Lebih aktif Pak ya? Lebih aktif, tentu dengan aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat, tempat hiburan yang banyak gitu kan. Tindak kejahatan juga akan seiring dengan itu. Betul. Gitu kan. Kalau di Kota Bengkulu ini kasus curat dan curanmor selama 1 tahun kemarin di 2024 itu hampir mendekatin 500-400 sekian, cukup besar ya. Curanmornya di sekitar 60-an, kasus selama 1 tahun. Jadi hampir ya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu sudah ada pencurian kendaraan bermotor. Kemudian untuk kasus-kasus penyakit masyarakat, Polres itu berupaya semaksimal mungkin melakukan, baik itu upaya-upaya sifatnya preemptif, kemudian preventif maupun penegakan hukum. Karena contohnya kayak narkoba ini dari bulan Januari ini aja, Februari ini sudah ada 14 kasus yang kita tangani. Sampai per hari kemarin ya, per hari kemarin itu sudah 14-an yang kita tahan di rutan kita gitu kan. Terus kemudian kalau kasus-kasus seperti orang mabuk dan lain sebagainya, kita juga prihatin juga. Ternyata generasi muda kita itu banyak yang melakukan itu. Ini buktinya beberapa minggu terakhir begitu saya kemarin menjabat di sini, setiap malam minggu saya melakukan kegiatan-kegiatan patroli bersama anggota. Jadi patroli anggota dalam jumlah cukup besar, kita nyisir tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan mabuk, gitu kan. Ternyata kemarin 2 minggu yang lalu itu kita di Simpang 5. Di Simpang 5 itu kan istilahnya front office kita. Ternyata digunakan untuk mabuk-mabuk juga itu di pinggir-pinggir jalan itu sama anak-anak dengan tua. Makanya kita ambil waktu itu, anak-anaknya kita ambil, dibawa ke Polres. Kemudian malam-malam terpaksa orang tuanya harus dibangunkan, ditelepon untuk hadir, kemudian untuk jemput anaknya karena anaknya masih di bawah umur. Kemudian kita edukasi juga, mungkin orang tuanya nggak tahu apa aktivitas anak selama di luar rumah, gitu kan. Oleh karena itu kita juga menghimbau kepada para orang tua, boleh anak keluar, boleh anak beraktivitas di luar, tetapi masih dalam pantauan. Bagaimana memantaunya? Sebagai contohnya gini, kalau anak-anak remaja, kita harus tahu peer groupnya itu siapa, teman-temannya, lingkungannya itu siapa. Kalau keluar itu bisa dipantau. Kan kalau sekarang itu di HP, di keluarga itu bisa dibikin grup keluarga, ya kan. Kalau ada grup keluarga bisa posisinya di mana atau lagi apa. Minimal kalau misalkan keluarnya sama temen, kalau misalkan kok belum pulang bisa ditelepon temennya atau orang tua temennya. Itu salah satu untuk ngontrol anak kita itu betul-betul pada jalur yang benar, gitu kan. Nah, selain itu juga orang tua harus kalau orang Jawa bilang open ya,
harus open terhadap anaknya. Misalkan anak ini sudah jam 11 kok belum pulang. Sudah jam 12 belum pulang. Kita juga sekarang anggota sudah saya perintahin kalau misalkan ada anak-anak nongkrong di atas jam 12 itu pasti saya suruh bubarin. Suruh bubarin karena ternyata banyak kasus juga dari anak-anak yang nongkrong ini, beberapa kasus anak yang berkelahi itu karena mereka nongkrong, kemudian nggak tahu ada yang beli minuman dibawa, diminum, pusing-pusing sedikit, ngajak berkelahi temennya. Sini nongkrong, situ nongkrong, ini ngajak berkelahi nih, akhirnya pelotot-pelototan, ngomong nggak jelas, akhirnya berkelahi. Itu akhirnya kan justru menimbulkan keributan, terus kemudian menimbulkan tindak pidana juga. Iya, kalau hanya tonjok-tonjokan, kalau ada yang bawa sajam. Jadi aktivitas-aktivitas itu yang harus kita sama-sama kontrol. Peran masyarakat, peran orang tua itu sangat besar di dalam menjaga anak-anak kita, yang anak-anak remaja yang masih mencari bentuk. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak juga. Ini salah satu bentuk kesalahan orang tua juga, karena pengawasan orang tua yang kurang, anaknya menjadi liar, gitu kan. Sehingga kita harus sama-sama, Polri, kita bertanggung jawab untuk jaga keamanan, masyarakat harus menjaga lingkungannya, orang tua harus jaga anaknya, ya kan. Kalau semua ini sebenarnya dari lingkungan yang paling kecil itu sudah bisa kita jaga, insya Allah dari lingkungan yang kecil lebih besar dan lebih besar dari kota ini juga akan bisa berjalan dengan aman. Itu sih. Betul seharusnya Pak, karena tanggung jawab atas terciptanya keamanan itu kompleks kolaborasinya. Mulai dari orang tua yang paling kecil ya Pak ya, lingkupnya untuk menjaga anaknya, tahu anaknya pergi kemana, pergi dengan siapa, itu penting. Nah, orang tua hari ini itu perlu diperhatikan sama-sama ya Pak ya, mengantisipasi tadi nongkrong-nongkrong, terus akhirnya ribut berkelahi, kan akhirnya merugikan orang lain juga. Nah, berdasarkan penyampaian tadi bahwasannya setelah melakukan penanganan, ini banyak anak-anak muda ternyata yang jadi pelaku mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Kira-kira faktor yang bisa diidentifikasi kenapa kemudian anak muda ini kenapa Pak? Ya kan anak muda ini secara psikologis kan mereka masa-masa pertumbuhan, masa-masa mencari bentuk, mencari identitas diri. Nah, anak-anak yang mencari jati diri itu perlu untuk diarahkan, mulai dari orang tua, dari sekolah, ya kan, orang-orang di sekitar kita, itu mereka memang harus dibimbing. Tanpa mereka dibimbing, mereka akan mencari bentuknya sendiri. Nah, bahayanya kalau mereka mencari bentuknya sendiri, kalau lingkungannya itu bagus, mereka akan terbawa bagus gitu. Kalau lingkungannya mereka nggak bagus, mereka akan terbawa nggak bagus, karena pengaruh lingkungan itu sesuai dengan teori yang mengatakan demikian kan, bahwa lingkungan itu sangat berperan sangat besar untuk membentuk karakter seseorang. Nah, kalau nanti ini karakternya sudah bentuk, susah nanti untuk dirubah. Kalau sudah SMA, sudah kuliah, sudah terbentuk, orang tuanya akan susah untuk merubah. Makanya sembari ini anak-anak ini masih masa pertumbuhan, untuk mencari bentuk, ya bentuknya harus kita atur. Kita pengen bentuk ini seperti apa, gitu kan. Oh, kita pengen jadi anak yang bentuknya A, gitu kan. Ya kita harus mengarahkan supaya anak ini menjadi bentuk A. Jangan kemudian dibiarkan mereka mencari enaknya. Kalau anak-anak kan masih cari enaknya, bisa keluar bebas, ya kan, main kemana saja boleh, main HP apa saja bisa dilihat, ya kan, bisa diakses. Itu akibatnya kan nggak bagus terhadap pertumbuhan anak. Makanya peran semua dari lingkungan terkecil, lingkungan sekolah, terus kemudian lingkungan bermain itu menjadi concern semua. Agar mereka itu terlalu diawasi, sehingga mereka tidak sampai keluar dari rel-rel yang nggak bagus. Betul, batasannya tahu batasannya. Itu tadi tanggung jawabnya memang perlu bersama-sama, nggak serta-merta kemudian kita serahkan ke satu orang gitu Pak ya. Nggak bisa, memang nggak bisa. Kita harus sama-sama, karena kan anak ini kan mobile. Pagi, malam itu justru sekarang itu anak-anak kan banyak keluar, banyak di rumah. Apalagi anak-anak sekarang ini Gen Z. Nah, anak-anak Gen Z itu kalau sudah pulang masuk kamar sudah nggak keluar lagi, sudah nggak ketemu orang tua itu biasanya, dengan asik dengan gadgetnya,
main, berhubungan dengan temennya, nggak tahu temennya di mana, Betul. apakah di belahan dunia mana mereka bisa beraktivitas Interaksi, kan. Nah, itu juga menjadi perhatian. Betul. Di aplikasi anaknya itu isinya apa? benar. Iya kan? Mereka berhubungan dengan siapa Dengan di dunia maya itu? Kalau dulu mungkin kita lebih mudah ya ngontrol. Kalau sekarang ini justru lebih sulit karena temennya ada di genggamannya. Iya kan? Betul. Kemanapun temennya bisa diajak diangkat kan? Betul. Ketemu di mana, ini di mana. Kalau dulu kan masih susah harus Kelihatan ya, Pak, kelihatan, dia orangnya. wujudnya itu kelihatan. Kalau sekarang ini kadang temennya itu wujudnya sudah nggak kelihatan, Betul. tapi komunikasinya nyata. Bisa video call, bisa pandang-pandangan, bisa Betul. lihat-lihatan kan, bisa main game bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau dilihat nyatanya Nyatanya susah untuk teridentifikasi. Itulah yang untuk perlu untuk diperhatikan. Kemudian untuk pihak sekolah ini, pihak sekolah. Kemarin kita tanganin beberapa kasus, terutama geng motor, untuk kita ketahui bahwa di Bengkulu ini ternyata geng motornya cukup banyak. Yang teridentifikasi dari kita, dari data kita itu ada 26 geng motor. Itu hampir semua sekolah, mau sekolah favorit, mau sekolah nggak favorit, semua ada komunitasnya. Anak-anak ini, kalau ini tidak dibimbing, nanti akan menjadi anak-anak yang saya sampaikan tadi, akan keluar dari rel. Betul. Nah, kemarin begitu ada yang kita tanganin, kita sisir. Kita sisir ini grupnya siapa saja, kita cari. Kemudian ada grup lagi, ini grupnya siapa. Kemarin sempat kita undang ke sini, itu orang tuanya, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, kemudian dari dinas pendidikan, kota dan provinsi, kemarin sempat kita ambil. Untuk minimal mereka mengetahui wajah, bahwa siswa-siswanya itu ada ternyata yang mungkin di sekolah mereka anak manis, di rumah mereka menjadi anak mami, nurut, tapi begitu keluar ternyata dia menjadi anak-anak yang di luar ekspektasi dari guru, dari orang tua. Iya kan? Itu yang perlu untuk diwaspadai. Makanya kemarin begitu ada kejadian itu saya panggil orang tuanya. Panggil orang tua, dikasih tahu supaya mereka ngeh gitu kan. Oh ya, anak saya ternyata di luar enggak seperti di rumah. Di rumah anak mami, di luar anak apa nih kira-kira? Anak apa nih kira-kira? Anak yang apa ya? Nakal, suka mengganggu, bahkan ada yang melakukan tindak kejahatan. Dan ini akan kita lakukan terus, supaya nanti pada satu titik tertentu kita bisa mengeliminir kegiatan-kegiatan mereka supaya mereka tidak terjumus ke hal-hal yang negatif. Kemarin saya juga sudah kontak dengan pihak pemerintah daerah, kita melakukan upaya-upaya preventif. Nanti ke depan ada Satpol PP dengan kita melakukan patroli pagi hari supaya anak-anak yang bolos, yang suka berangkat dari rumah, pamitnya sekolah Pak ya? Ternyata nongkrong di warung. Itu nanti akan kita ambil, kemudian kita edukasi, orang tuanya kita ambil, gurunya orang kita ambil, supaya tahu. Orang tuanya, mungkin orang tuanya nggak tahu kalau anak ini bolos, karena tidak ada informasi juga dari guru. Makanya kita juga menyarankan kepada guru-guru, terutama wali kelas, itu alangkah baiknya mereka membentuk satu grup WA, ya kan? Grup WA dengan orang tua. Khusus Pak ya? Iya, khusus untuk satu kelas. Misalkan itu ada satu kelas orang tua dengan siswa, dengan gurunya. Supaya misalkan kalau anak ini nggak masuk, diinformasikan di grup itu, oh anak ini nggak masuk hari ini, tanyakan dengan ibu atau mami apa benar ini lagi sakit atau lagi ada keperluan yang lain kok nggak masuk. Nanti kan itu ada komunikasi dua arah. Oh anak saya masuk, kok nggak nyampe sekolah. Berarti kalau misalkan nggak masuk sehari aja sudah terkontrol gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari pihak sekolah juga cuek, istilahnya nggak mau menginformasikan, tidak ada komunikasi dua arah antara pihak sekolah dengan orang tua,
itu akhirnya loss. Betul. Orang tua nganggep anakku rajin kok tiap pagi udah bawa motor pergi ke sekolah, ternyata nggak sampai sekolah. Nah, hal-hal yang demikian yang sebenarnya ini hal-hal simpel yang tidak dilakukan. Alhamdulillah kalau misalkan semua sekolah sekarang sudah melakukan. Tapi kalau belum melakukan, monggo. Yang lihat hari ini, monggo untuk dilakukan, silahkan untuk dilakukan dalam rangka kita sama-sama menggrip anak-anak ini supaya anak-anak ini ya betul-betul kalau berangkat ke sekolah, pulang gitu. Iya tuh, seperti jadi perhatian bersama. Jadi nggak cuma orang tua, sekolah termasuk ya Pak, membangun komunikasi dua arah. Jadi sama-sama tahu, menekan angka itu tadi, kenakalan remaja dan sebagainya. Luar biasa, sudah kita gali sedikit ya terkait dengan penyakit masyarakat dan kasus 3C. Nanti akan kita tanya lagi lebih jauh dan lebih dalam, tapi sebelum itu kita akan break terlebih dahulu. Oke, balik lagi di segmen kedua bincang kita hari ini, melanjutkan perbincangan kita Pak. Berbicara tentang faktor tadi udah kita identifikasikan beberapa. Sebenarnya kalau melihat aspek lain, apakah sebenarnya ekonomi dan pendidikan juga berpengaruh terhadap penyakit-penyakit masyarakat termasuk juga kasus 3C? Kalau kasus 3C memang berbagai faktor kemungkinan ada, termasuk faktor ekonomi. Karena kasus-kasus pencurian itu sangat erat juga hubungannya dengan ekonomi. Karena mereka mencuri, itu ada yang memang mereka sebagai mata pencaharian, ada yang mereka melakukan pencurian itu digunakan untuk hura-hura. Beberapa kasus memang kalau ekonomi kita misalkan lagi menurun, itu kasus-kasus pencurian akan meningkat, karena itu berkaitan dengan yang tadi itu akibat dari ekonomi itu. Nah, oleh karena itu memang untuk mengatasin kasus-kasus kayak pencurian itu, ya memang kita nggak bisa berdiri sendiri. Iya kan? Ekonomi masyarakat harus ditingkatkan. Pemerintah daerah berperan untuk mendorong supaya ekonomi masyarakat itu naik. Ya kan, pertumbuhan ekonomi harus digenjot. Iya, harus tumbuh. Kalau ekonominya nggak tumbuh, mereka stuck, kemudian mencari pekerjaan susah, kemudian orang-orang yang di kampung sana pertaniannya nggak laku. Kalau di kita itu kan, kalau sekarang alhamdulillah kan sebenarnya kopi, daerah kopi bagus, tapi hari ini kan nggak panen, itu masalahnya kan. Kalau masuk musim panen mungkin ya kopi harganya mahal. Banyak pekerjaan di sana, dengan ojek kopi juga sudah hasilnya cukup. Upah metiknya ada.
Kemudian banyak pekerjaan yang dilakukan di sana. Tetapi kalau pas di sana nggak ada pekerjaan, kemudian orang-orang ini nggak punya pekerjaan tetap, akhirnya yang mempunyai pikiran pendek, gitu kan, pikiran pendek, akhirnya mereka mencari jalan pintas. Betul. Mencari jalan pintas dengan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Instan, benar. Salah satu caranya, ya sudah, kita ngambil barangnya orang, Betul. kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Itu faktor, kalau kita menilai faktor ekonomi. Dari ekonomi. Tetapi juga ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, seperti tadi kita bahas kan, seperti kita bahas bahwa kasus-kasus kayak kasus-kasus pencurian itu ya sejak dulu sudah ada. Sudah gitu ada, kan. Sejak dulu sudah ada, setiap tahun ya seperti itu. Kemudian upaya-upaya, sebenarnya upaya-upaya kepolisian tidak kurang-kurang juga kita sudah melakukan, mulai dari upaya preemptifnya, preventifnya, kemudian kita penegakan hukum, bahkan penegakan hukum dengan cara keras, gitu kan, kita lakukan. Seperti contoh tadi malam itu tertangkap 7 orang pencuri ternak. Wow. Dia ditangkap di perbatasan antara Bengkulu Tengah dengan kota, di daerah Benteng, di perbatasan sini. Itu akhirnya juga dilakukan tindakan keras, gitu kan, karena mereka juga membawa senjata tajam dengan peralatannya, sehingga kita juga melakukan upaya-upaya hukum yang keras untuk menghentikan kegiatan-kegiatan mereka itu. Betul. Jadi seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang lain yang seperti tadi, kesempatan yang ada. Peluang. Orang mungkin tidak ingin mencuri, tetapi kesempatan ada di depan mata. Ada di depan mata. Contohnya beberapa kasus yang lalu ada HP tertinggal. Kalau mereka tidak, sebenarnya mereka tidak niat mencuri, iya kan? Karena melihat HP ini kok nggak ada yang punya, pemiliknya nggak ada, nggak ada. Akhirnya diambil, dijual, iya kan? Dapat uang. Itu kan kesempatan juga, adanya kesempatan. Betul. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau misalkan dia istilahnya imannya kuat, kemudian mereka sadar, oh itu bukan barang miliknya, harusnya kan ya udah dikembalikan. Kalau nggak tahu kan bisa di mana dia, misalkan dia di mall, oh dikasih aja ke sana, diumumkan nanti ada, atau di tempat-tempat tertentu. Kemarin juga kita tangkap di tempat karaoke, karena HP-nya ngeletak kemudian ditinggal, akhirnya kita tangkap juga, kan berurusan dengan hukum akhirnya, hanya gara-gara mungkin dapat 1 juta 2 juta uang, akhirnya dia mendekam di tahanan setahun, gitu kan, nggak sebanding, alangkah ruginya, gitu kan. Betul. Jadi memang banyak faktor. Kalau kasus-kasus begini, ini banyak faktor yang mempengaruhi. Kompleks ya Pak ya. Iya. Semua ngambil peran, semua ngambil bagian sebagai penyebabnya. Nah, kalau meninjau dari segi regulasi atau hukum yang berlaku untuk penanganan kasus penyakit masyarakat, terus kemudian termasuk juga di dalamnya kasus 3C. Kalau dari sisi hukum kan sudah jelas sebenarnya. Ancaman hukumannya juga sudah jelas. Ancaman hukumannya cukup berat, gitu kan. Tapi mereka ini kan tidak melihat ancaman hukumannya itu, karena mereka ya pokoknya kalau faktor ekonomi pokoknya perut saya terisi. Kalau sudah faktor itu ya susah. Betul. Mereka akan menghiraukan apapun. Mereka akan melakukan apapun asal perutnya terisi. Itu masih mending sebenarnya. Karena untuk kebutuhan ekonomi, gitu kan. Dan kita pun paham, misalkan kalau ada pencurian ringan, kemudian alasan mereka melakukan itu bisa kita terima, maka kita juga akan memfasilitasi supaya mereka bisa menyelesaikan kasus itu di luar hukum. Betul. Tetapi kalau alasan-alasannya sudah tidak bisa kita terima, ya terpaksa kita harus menerapkan
aturan-aturan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau pencurian, misalkan apakah curat dan curanmor, ya sudah kita lakukan sesuai dengan ancaman hukumannya. Bahkan mereka bisa mendekam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan, sesuai dengan putusan pengadilan. Karena kepolisian ini kan nggak bisa menghukum orang. Yang menghukum itu dari pengadilan. Polisi hanya menyajikan fakta dan data. Oh iya, orang ini melakukan pencurian. Pencurian itu melanggar pasal berapa? Misalkan 363. Kita sajikan itu dengan fakta-faktanya, dengan buktinya. Nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan melakukan penuntutan. Kemudian di sidang, yang menentukan hukuman adalah orang pengadilan. Nah, terserah pengadilan juga mempunyai independensi, tidak terpengaruh oleh siapapun. Mereka bisa bebas untuk menentukan apa hukumannya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung fakta yang ada pada saat persidangan. Betul, ada sebenarnya regulasinya sudah jelas ya Pak, jelas. Ya, hukumannya jelas. Tapi sebenarnya apakah kalau dilihat-lihat lagi ini apa regulasi kita tidak menimbulkan efek jerah sebenarnya sampai kemudian kejahatan ini tetap terus terjadi? Kalau secara teoritis, teori penghukuman itu kan untuk menimbulkan efek deteren atau efek jerah. Betul. Tetapi apakah mereka itu jerah atau tidak, itu susah untuk diukur, gitu kan. Karena setelah dihukum, setelah mereka diputus di pengadilan, mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan. Nah, di lembaga pemasyarakatan di sana juga dilakukan pembinaan oleh rekan-rekan kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, apakah binaan-binaan itu masuk di otaknya dia atau enggak, itu balik kita balik personal kembali. Yang jelas upaya-upaya dari pemerintah, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan itu sudah dilakukan secara maksimal. Kembali lagi sebenarnya ke hukum dasarnya tadi. Hukum dasarnya, kalau mereka dari kecil sudah terbentuk demikian, ya susah. Makanya mulai dari anak-anak tadi, kita kembali karakter itu harus dibentuk mulai dari anak-anak. Kalau dari anak-anak itu sudah bentuk karakter bagus, bagaimanapun nanti mereka tua itu karakternya akan terbawa. Karena salah satu yang paling susah untuk merubah dari diri seorang itu adalah perilaku. Belum tentu seorang profesor perilakunya benar, iya kan? Contoh kecil, membuang sampah, iya kan? Kita bisa tes, mulai dari anak kecil yang pendidikan SMP, kemudian yang pendidikannya SD, SMA, kemudian S1, S2, S3, kita bolehlah melakukan penelitian, ya kan? Perilaku buang sampahnya seperti apa? Itu dipengaruhi oleh karakter, dipengaruhi oleh waktu mulai dari kecil. Kalau mulai kecil sudah diajarkan, kalau buang sampah, kalau kita buang itu jangan buang sampah di sembarang tempat. Kalau misalkan kita makan permen, misalkan jangan langsung permennya dibuka, bungkusnya dibuang, isinya masuk ke mulut. Kalau kita nggak ada tempat sampah, kalau mereka sudah karakternya sudah bagus, sudah terbentuk, mereka pasti akan sakuin, dikantongin, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Iya kan? Nah, kalau perilaku itu sudah terbentuk, sebenarnya sampah di jalan sudah nggak ada, akan sampah daun gitu kan, sampah-sampah yang lain nggak ada. Nah, itu kan ternyata kan orang yang bawa mobil mewah, kita nyetir nih, mobilnya sih bagus, ya kan, tapi perilakunya yang kurang bagus. Karena begitu ini tisu bang dilempar, aqua dilempar keluar, itu kan, itu contoh kecil perilaku. Apalagi ini perilaku yang seperti tadi, perilaku yang sudah menjurus ke tindakan kriminal, tindak kejahatan, itu justru akan lebih susah untuk merubahnya. Seperti artinya itu. Pola yang terbentuk dari kecil memang berpengaruh besar, Pak ya. Itulah makanya ya ayo kita sama-sama mulai dari hal yang kecil. Itu kita mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, kemudian meningkat sampai jenjang ke kelompok-kelompok yang lebih besar, itu harus kita tata. Gitu. Jadi perlu kesadaran dari diri sendiri dulu ya Pak ya. Semua kalangan, anak kecil, orang tua memang perlu menumbuhkan kesadaran itu. Nah, di kalangan masyarakat biasanya berkaitan dengan tingkat keamanan nih ada yang kita kenal sistem keamanan keliling, Siskamling. Nah, kalau bicara kejahatan hari ini apa masih relevan Pak untuk itu diterapkan oleh masyarakat?
Kalau siskampling sih dimanapun tetap akan relevan Oke. gitu kan, karena siskampling itu bentuk sistem keamanan mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam. Oke. Kalau di rumah-rumah dalam bentuk klaster gitu kan, siskamplingnya bisa dilakukan oleh satpam, ya kan, dijaga pintu masuk, pintu keluarnya, itu lebih aman gitu. Tapi kalau di kelompok-kelompok masyarakat yang bentuknya bukan klaster, tidak ada batasnya, jalannya, lorongnya juga banyak, itu alangkah baiknya kita menggunakan sistem siskampling, ya kan, sistem siskampling dengan pola giliran. Jadi setiap keluarga nanti kebagian setiap berapa hari sekali untuk siskampling, menjaga keamanan masing-masing. Memang siskampling ini memerlukan pengorbanan dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Benar. Tanpa ada pengorbanan dan kesadaran tidak akan terwujud. Akhirnya nanti kalau sudah kejadian, baru ada penyesalan di belakang. Kalau kita dari Polri memang kita melakukan setiap saat, kita melakukan patroli, tetapi memang kita tidak bisa menjangkau seluruh jalan yang ada di terbatas, jumlahnya juga terbatas, benar. anggota kita juga terbatas. Sehingga langkah baiknya memang setiap kelompok-kelompok masyarakat, apakah itu bentuk satu RT, apakah itu satu RW, itu dengan melakukan pola siskampling. Nah, kalau sekarang ini kita juga bisa menerapkan sistem teknologi sebenarnya. Nah, sistem teknologi itu dengan memasang CCTV. Sehingga siskamplingnya lebih gampang, gitu kan? Di posnya dipasang sistem monitoring, gitu, dipasang apa itu CCTV. Misalkan satu RT ada 3 lorong, ya setiap lorong dipasang CCTV 1, 2, 3 kan. Sekarang CCTV bukan barang mewah lagi. Dengan harga 3 juta kita sudah bisa pasang CCTV dengan 4 CCTV gitu kan. Kalau misalkan itu iuran dari satu kampung, misalkan juga 100.000, 30 keluarga udah dapat sudah dapat gitu kan. Itu untuk membantu yang pertama untuk melakukan pemantauan. Kalau ada orang keluar masuk di sana bisa ketahuan. Kalau ada kejadian kita bisa menjadi barang bukti, petunjuk bagi kita, rekamannya, sehingga kita memudahkan untuk mengungkap ternyata kasus. Dari pemerintah daerah memang ada di jalan-jalan umum yang besar, dari pemerintah provinsi itu sudah ada, sudah masang. Nah, ini harapan kita juga pemerintah kota yang di kota Bengkulu ke depan bisa menerapkan teknologi-teknologi yang seperti itu. Supaya itu membantu keamanan masyarakat gitu kan. Tentu seperti tadi swadaya masyarakat juga perlu dibutuhkan. Digalakkan. Digalakkan kembali supaya kota ini menjadi kota yang aman. Gitu kan, aman, damai, sejahtera. Supaya kita bisa beraktivitas kapanpun, dimanapun. Ya kita keluar malam pun kita nggak was-was. Oh nanti ada ini, ada geng motor dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa jalan enak di kota ini. Tentram ya Pak ya, nggak merasa takut. Ini kalau misalkan bicara curat, kemudian curanmor, itu kemudian bagaimana mekanisme penindakannya? Step by stepnya bagaimana kira-kira Pak? Ya kalau step by step penegakan hukum itu sama aja ya semua penegakan hukum. Jadi kalau misalkan masyarakat ada yang terkena tindak pidana, silahkan menghubungi kami dengan cepat di 110. Jadi di telepon bebas pulsa di 110 itu nanti akan kita tanggapin. Itu setiap saat karena online 1x24 jam, kecuali kalau kondisinya lagi trouble karena namanya teknologi kan. Kadang teknologi itu kalau ada trouble sudah kita nunggu untuk perbaikan, itu juga perlu space waktu. Jadi silahkan komunikasi dengan 110, nanti akan kita tanggapin. Begitu masuk pasti akan anggota kita akan ke lapangan untuk olah TKP, kemudian melakukan upaya-upaya hukum yang lain untuk berupaya untuk mengungkap. Nah kalau misalkan ini sudah diungkap, ya akan masuk ke proses penyidikan. Di proses penyidikan nanti kita akan olah, kita akan lengkapin bukti-buktinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Setelah dari kita prosesnya selesai, nanti akan kita kirim ke kejaksaan.
Di kejaksaan nanti akan diproses di sana untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, sidang dan lain sebagainya. Diputus, masuklah ke lembaga pemasyarakatan. Kalau ini di lembaga masyarakat untuk yang tadi, untuk mereka dilakukan brainwashing, untuk dicuci otaknya sebenarnya. Di sana itu fungsinya sebenarnya untuk mencuci otaknya, mengembalikan kembali yang sakit menjadi sehat. Supaya perilakunya yang dulu kurang bagus menjadi bagus. Betul. Bahkan sekarang kalau di lembaga masyarakat itu kan dilakukan pelatihan-pelatihan supaya harapannya keluar dari lembaga pemasyarakatan itu punya skill, punya kemampuan sehingga bisa bekerja kembali di tempat-tempat yang ada, gitu kan. Nah, memang itulah upaya-upaya yang harus dilakukan, harus simultan. Untuk mencegah itu tidak cukup dengan polisi. Betul. Kalau pemerintah daerah bisa menyiapkan lapangan kerja dalam jumlah yang cukup, ya alhamdulillah, pasti akan terjadi penurunan. Betul. Karena itu ada hubungan secara signifikan antara ekonomi dengan tindak kejahatan. Khususnya yang itu ya, kecuali kalau kejahatan yang lain, penipuan, penggelapan, itu hubungannya sudah beda lagi gitu. Betul. Karena berkesinambungan tadi ya, kondisi ekonomi dengan tindakan kejahatan yang dilakukan, pencurian dan sebagainya, termasuk perampasan. Kalau tadi kita bicara tentang curanmor nih, ini yang perlu dilakukan masyarakat nih kalau kendaraan diparkirkan secara aman, ke tempat yang aman. Kalau untuk tindakan yang lain apa nih kira-kira Pak, kiat-kiat yang perlu dilakukan masyarakat untuk menekan angka kejahatan agar tidak terjadi? Kita harus seperti apa sih kira-kira? Ya, seperti tadi, untuk menangkalnya kita harus melakukan upaya-upaya preventif. Ya, upaya preventifnya apa? Ya kalau malam hari, ayo kita sama-sama siskambling. Supaya tidak ada orang asing masuk ke kampung kita, berkeliaran di kampung kita dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Kalau itu bisa kita cegah sejak awal, sejak dini, pencurian pasti nggak ada, gitu kan? Tetapi kalau masyarakat yang akan atau orang-orang yang mempunyai niat jahat ini bebas berkeliaran di lingkungan kita, ya semuanya akan menjadi ancaman, akan terancam, gitu kan. Oleh karena itu mari ayo kita sama-sama jaga lingkungan kita supaya kita aman, harta benda kita aman, ya kan, lingkungan kita aman, kita tidak diganggu orang, gitu kan. Kita harus sama-sama. Tanpa ada partisipasi masyarakat, nggak bisa polisi melakukan upaya-upaya pencegahan yang maksimal. Upaya maksimal bisa kita lakukan, harus ada kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah, kemudian seluruh stakeholder yang ada. Misalkan kalau di pasar ya pedagangnya ayo ikut sama-sama, gitu kan. Kemudian yang punya ruko-ruko, ayo kita sama-sama mencegah supaya semua tetap kondisinya aman. Itu sih sebenarnya poin penting yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi tindak pidana. Terutama kasus-kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian curas dan curanmor. Benar. Pokoknya sadar lah ya Pak pada intinya ya. Sadar bahwa kita perlu aman, kita perlu tentram, sama-sama memberikan, tadi kalau siskambling ya kita mau dengan sadar memberikan waktu, tenaga ya Pak ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin terakhir nih Pak, boleh kasih ajakan nih ke masyarakat, ayo sama-sama lah kita jaga bahwa tadi benar kalau sama kepolisian aja mungkin nggak akan kelar ya Pak ya, terbatas, kita punya keterbatasan. Mungkin boleh diajak ayo masyarakat sama-sama kita ciptakan kota Bengkulu yang aman, tentram dan damai. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat, baik itu mulai dari anak muda, kemudian yang sudah dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, mari ayo kita sama-sama jaga kota Bengkulu ini agar Bengkulu ini menjadi kota yang aman, tentram, dan tertib. Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan pencegahan. Kalau malam hari ya kita ayo galakkan siskambling. Masing-masing Pak RT, ayo Pak RT semuanya, kita sama-sama galakkan untuk melakukan siskambling di lingkungan kecil kita masing-masing, di lingkungan rumah. Kalau misalkan keluar rumah, kita yakinkan rumah kita dalam kondisi tertutup, dengan kunci, aman, pagarnya ditutup supaya tidak ada bisa orang masuk, titip dengan tetangganya, ya kan, supaya
Kalau ada aktivitas di rumah itu, kalau di tetangganya, oh ini berarti bukan kita. Gitu. Betul. Ada orang lain yang melakukan aktivitas di luar kita. Nah, berarti tetangganya bisa melakukan upaya-upaya pengecekan dan lain sebagainya. Ini ke depan kita sudah menjelang bulan puasa nih. Sebentar lagi, benar. Sebentar lagi bulan puasa. Aktivitas masyarakat juga akan pasti meningkat. Betul. Mulai dari sahur, kemudian nanti buka, aktivitas masyarakat yang jualan-jualan pasti banyak. Betul. Biasanya kebiasaan itu kalau misalkan aktivitas ini banyak, maka kasus-kasus tindak pidana juga akan melalui peningkat. Betul. Kesadaran-kesadaran itu harus kita bangun, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian seluruh masyarakat bersama-sama kita untuk menjaga lingkungan kita supaya kita tetap aman dan kita terhindar dari tindak pidana kejahatan. Tuh, jadi ingat bahwa tugas ini adalah tugas bersama ya Pak, Ya, sekali lagi. betul. Lapisan masyarakat, kemudian yang tua, yang muda, semua sama-sama. Jadi tadi harapan bahwa Bengkulu aman, damai, tentram, tertib bisa tercapai ya Pak ya. Ya, Wah, betul. luar biasa. Kombes Pol Sudarno, terima kasih banyak Terima kasih, sudah mau Bapak. berbagi banyak Ya. ilmu hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya. Insya Allah. Untuk viewers juga terima kasih sudah mengikuti episode hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Potter setiap hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai 10 pagi. Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan Facebook bengkuluexpress.com. Saya Okta, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata mungkin ya Pak, barangkali perilaku dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkuluexpress.com terkini. Bengkuluexpress.com terkini. Bengkuluexpress.com terkini. Bengkuluexpress.com terkini.